Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya ingin menceritakan satu kisah Rasulullah SAW untuk menjadikan pedoman terhadap kita agar kita bisa tabah menghadapi kesusahan dan cobaan-cobaan Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan Rasulullah SAW ke Thaif. Di Thaif itu adalah satu tempat atau satu kota. Selama 9 tahun sejak kerasulan, Nabi Muhammad SAW telah berusaha menyampaikan ajaran Islam dan mengusahakan hidayah serta perbaikan kaumnya di Mekah. Namun sangat sedikit yang menerima ajakan beliau, kecuali orang-orang yang sejak awal telah masuk Islam. Selain mereka, ada orang-orang yang belum masuk Islam, tetapi siap membantu Rasulullah SAW. Dan kebanyakan orang-orang kafir di Mekah selalu menyakiti dan mempermainkan beliau dan para sahabat beliau. Abu Talib termasuk orang yang belum memeluk Islam, namun sangat mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Ia akan melakukan apa saja yang dapat menolong Nabi SAW. Pada tahun ke-10 kenabian, ketika Abu Thalib meninggal dunia, kaum kufar semakin berkesempatan untuk mencegah perkembangan Islam dan menyakiti kaum muslimin. Rasulullah SAW pun pergi ke Thaif. Di sana ada satu kabilah bernama Thaqif yang sangat banyak anggotanya. Beliau berpendapat jika mereka memeluk Islam, kaum muslimin akan terbebas dari siksaan orang-orang kafir dan akan menjadikan kota itu sebagai pusat penyebaran Islam. Setibanya di Thaif, Nabi SAW langsung menemui 3 orang tokoh masyarakat dan berbicara dengan mereka, mengajak mereka kepada agama Allah dan mengajak mereka agar membantu Rasulullah SAW. Namun mereka bukan saja menolak, bahkan sebagai bangsa Arab yang terkenal dengan adatnya yang sangat menghormati, itu pun tidak mereka lakukan. Bahkan mereka menjawab dengan terang-terangan dan menerima beliau dengan sikap yang sangat buruk. Mereka menunjukkan perasaan tidak suka dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Pada mulanya, beliau berharap agar kedatangan beliau kepada tokoh masyarakat itu akan disambut dengan baik dan sopan. Ternyata sebaliknya, di antara mereka ada yang berkata, "Wahai, kamukah orang yang dipilih oleh Allah sebagai nabinya?" Yang lain berkata, "Tidak adakah orang selain kamu yang lebih pantas dipilih Allah sebagai nabi?" Yang ketiga berkata, "Aku tidak mau berbicara denganmu, sebab jika kamu memang seorang nabi seperti pengakuanmu, lalu aku menolakmu, tentu itu tidak akan mendatangkan bencana. Dan jika kamu berbohong, aku tidak ingin berbicara dengan orang seperti itu." Setelah itu, dengan perasaan kecewa terhadap mereka, Nabi Muhammad SAW berharap dan berbicara dengan orang-orang selain mereka. Inilah sifat baginda Nabi Muhammad SAW yang selalu bersungguh-sungguh, teguh pendirian dan tidak mudah berputus asa. Ternyata tidak seorang pun di antara mereka yang bersedia menerima beliau. Bahkan mereka membentak beliau dengan berkata, "Keluarlah kamu dari kampung ini, pergilah kemana saja yang kamu sukai." Ketika baginda Nabi SAW sudah tidak dapat mengharapkan mereka dan bersiap-siap akan meninggalkan mereka, mereka menyuruh anak-anak kota tersebut mengikuti Nabi Muhammad SAW, lalu mengganggu, mencaci, serta melemparinya dengan batu sehingga sandal beliau berlumuran darah. Dalam keadaan seperti inilah baginda Nabi SAW meninggalkan Thaif. Ketika pulang, beliau menjumpai sebuah tempat yang dianggap aman dari kejahatan mereka. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kepadamu lah kuadukan lemahnya kekuatanku, kurangnya upayaku, dan kehinaanku dalam pandangan manusia. Wahai yang Maha Rahim dari sekalian Rahimin, Engkaulah Tuhannya orang-orang yang merasa lemah, dan Engkaulah Tuhanku, kepada siapakah Engkau serahkan diriku? Kepada orang asing yang akan memandangku dengan muka masam, atau kepada musuh yang Engkau berikan segala urusanku? Tiada keberatan bagiku asalkan Engkau tidak marah kepadaku. Lindunganmu sudah cukup bagiku. Aku berlindung padamu dengan nur wajahmu yang menyinari segala kegelapan, dan dengannya menjadi baik dunia dan akhirat. Dari
turunnya murkamu kepadaku atau turunnya ketidakridhoanmu kepadaku. Jauhkanlah murkamu hingga engkau ridho, tiada daya dan upaya melainkan denganmu. Masya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala penguasa seluruh alam pun memperlihatkan keperkasaannya. Demikian sedih doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga Jibril Alaihissalam datang untuk memberi salam kepada beliau dan berkata, Allah mendengar perbincanganmu dengan kamu dan Allah pun mendengar jawaban mereka, dan Dia mengutus kepadamu malaikat penjaga gunung agar siap melaksanakan apapun perintahmu kepadanya. Malaikat itu pun datang dan memberi salam kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, apapun yang engkau perintahkan akan kulaksanakan. Bila engkau suka, akan kubenturkan kedua gunung dan kuhancurkan sampai hancur binasa. Jika tidak, apapun hukuman yang engkau inginkan, aku siap melaksanakannya. Rasulullah SAW yang bersifat pengasih dan mulia ini menjawab, aku hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seandainya saat ini mereka tidak menerima Islam, semoga kelak keturunan mereka akan menjadi orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah faedahnya. Demikianlah akhlak Nabi yang mulia. Kita mengaku sebagai pengikutnya, namun ketika kita ditimpa sedikit kesulitan atau celaan, kita langsung marah, bahkan menuntut balas seumur hidup. Kedzaliman dibalas dengan kedzaliman, sambil terus mengaku bahwa kita adalah umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dengan pengakuan itu, seharusnya segala tingkah laku kita mengikuti beliau. Jika mendapat kesulitan dari orang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mendoakan keburukan dan tidak pernah berkeinginan untuk menuntut balas. Masya Allah. Ini adalah suatu kisah Rasulullah SAW yang sangat menyedihkan bagi kita sebagai umatnya. Dan kita jadikan kisah ini sebagai pedoman untuk diri kita sendiri agar selalu tabah dan ikhlas dalam menghadapi cobaan-cobaan hidup kita di dunia. Agar apa? Agar kita senantiasa selamat kelak hidup di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan kepada kita untuk mengamalkan juga menyampaikan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.